gubernur VOC di Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana awal terjadinya perbudakan di Indonesia. Dan yang terakhir, apa yang ketiga, bagaimana VOC dapat merealisasikan monopoli perdagangan pala dan cengkeh di Indonesia. Segitu saja. Tokoh yang pertama itu adalah Pieter Both. Ia adalah gubernur jenderal pertama, yang dimana masa jabatannya itu dari tahun 1611 sampai 1614. Gambar dari Pieter Both ini menunjukkan sebuah konsolidasi awal. Ia juga gubernur yang ditunjuk untuk memimpin pusat administrasi VOC di India Timur. Selama masa jabatannya ini menandai permulaan kepemimpinan awal VOC yang berpusat dan untuk mengkoordinasi pos-pos dagang yang sebelumnya terpisah. Lalu yang kedua, tokoh yang kedua itu adalah Gerard Reyns. Ia adalah seorang gubernur jenderal kedua setelah Pieter Both. Masa jabatannya itu dari tahun 1614 sampai 1615. Dari situ kita tahu bahwa masa jabatannya itu sangatlah singkat, yaitu kurang lebih hanya 1 tahun. Serta kehadirannya ini dalam urutan ini ditandai bahwa stabilitas kepemimpinan VOC pada tahun-tahun awal masihlah rapuh. Periode ini juga menggambarkan bahwa tantangan-tantangan VOC itu sangatlah banyak, seperti penyakit, persaingan dengan Portugis serta Spanyol, dan juga resistensi dari warga lokal. Selanjutnya adalah tokoh ketiga, yaitu Laurens Real, yaitu seorang gubernur jenderal ketiga daripada masa 1615 sampai 1619. Jadi, Real sini sering berselisih dengan para Hawks, yaitu para elang di Dewan Hindia yang menginginkan pendekatan lebih agresif, seperti Jan Pieterszoon Coen. Untuk gambarnya sendiri ini tuh mempresentasikan konflik internal di dalam tubuh VOC antara pihak yang ingin berdagang secara lebih damai dengan pihak yang mengusulkan penggunaan kekerasan untuk memaksakan monopoli. Tokoh yang keempat yaitu adalah Jan Pieterszoon Coen, yaitu seorang gubernur jenderal keempat dari tahun 1619 sampai 1623 dan dilanjutkan dari tahun 1627 sampai 1629. Jadi Coen ini adalah seorang arsitek utama dari kekejaman VOC. Ialah yang memutuskan Jayakarta dan mendirikan Batavia sebagai markas besar VOC. Jadi kebijakannya yang brutal dan tanpa kompromi mencapai puncaknya pada pembantaian Banda pada tahun 1621. Gambar Coen ini itu mewakili peralihan VOC dari sekedar kongsi dagang yang menggunakan genosida, perbudakan, dan kekuatan militer untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya ada tokoh kelima, yaitu Pieter de Carpentier. Carpentier menjabat pada tahun 1623 sampai 1627. De Carpentier menjabat sebagai akting gubernur jenderal antara dua periode jabatan Coen. Gambarnya melambangkan kelanjutan dari kebijakan ekspansionis dan monopolis yang dicanangkan oleh Coen. Masa pemerintahan fokus pada konsolidasi kekuasaan VOC di wilayah yang telah ditaklukkan dan melanjutkan perang melawan para pesaing. Selanjutnya ada Pulau Banda Maluku. Gambar ini adalah bukti dan konsekuensi dari kebijakan para gubernur jenderal sebelumnya, khususnya Jan Pieterszoon Coen. Pulau Banda adalah epicentrum produksi pala dan puli. Untuk memonopolikan komoditas ini, VOC di bawah Coen membantai, mengusir atau memperbudak hampir seluruh populasi Banda Nesa dan menggantinya dengan perkebunan yang dikelola budak. Nah, selanjutnya teman-teman tahu nggak sih bagaimana awal terjadinya perbudakan di Indonesia? Saya akan menjelaskannya. Jadi pada kurun waktu 1400 sampai 1700 Masehi, yaitu pada masa prakolonial, penguasa-penguasa pada zaman itu menggunakan tenaga kerja paksa untuk mengolah lahan yang dimilikinya pada zaman itu. Nah, pada masa itu, kekurangan tenaga kerja itu merupakan salah satu masalah. Bukan hanya kekurangan lahan, bagi para penguasa itu merupakan suatu masalah nih teman-teman. Nah, tenaga kerja paksa itu bisa juga disebut sebagai budak pada masa itu. Budak juga bukan hanya digunakan untuk mengolah lahan, namun juga budak digunakan pada istana kerajaan dan juga kuil. Pada masa itu, terdapat beberapa orang yang menyerahkan dirinya secara sukarela kepada para penguasa pada zaman itu. Untuk apa?
itu banyak sekali orang yang mempunyai hutang kepada para penguasa. Jadi beberapa orang yang mungkin tidak sanggup untuk membayar hutang, dia menyerahkan dirinya secara sukarela kepada para penguasa untuk menggantikan dirinya sebagai bayaran hutang. Nah, beberapa orang ini tuh menjadi budak sang penguasa. Beberapa gubernur yang pernah melakukan perbudakan di Indonesia adalah yang pertama adalah Jan Peter John Wentz, yaitu pada kurun waktu 1619 sampai 1623 dan juga 1627 sampai 1629. Yang kedua ada Peter Albert van der Para, itu pada kurun waktu 1761 sampai 1775. Van der Para ini walaupun dia memerintah di era yang lambat, namun beliau dikenal sebagai orang yang memiliki gaya hidup yang mewah dan juga korupsi yang meluas. Nah, perbudakan, eksploitasi itu merupakan bagian dari kekuasaan dan juga kekayaan yang dimiliki oleh Van der Para. Itulah bagaimana awal terjadinya perbudakan Indonesia. Semoga teman-teman paham. Soal yang ketiga, bagaimana cara VOC merealisasikan monopoli perdagangan pala dan cengkeh di Indonesia? Setelah mendirikan markas VOC di Batavia, C.P. Coen ingin merealisasikan monopoli perdagangan pala dan cengkeh di Maluku serta Banda. Terdapat 3 hal yang dilakukan, yaitu yang pertama, mengusir orang Inggris di Pulau Ran yang melakukan perdagangan secara diam-diam dengan penduduk Banda di sekitarnya. Yang sebenarnya penduduk Banda tidak nyaman dengan berdagang dengan mereka, tetapi penduduk Banda lebih nyaman dengan orang Inggris. Yang kedua, mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda. Menurut Coen, ini adalah salah satu cara yang paling cepat dan tepat untuk mewujudkan monopoli perdagangan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan ekstripasi, yaitu membinasakan tanaman-tanaman rempah seperti pala dan cengkeh dalam rangka menekan kelebihan produksinya.